Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Izin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kekuasaan dan politik yang beranggotakan Atika Diakan Sehari-hari, NIM belakang 209, dan rekan-rekan saya, Ivan Agung Wirana, NIM belakang 217, Zidan Hasyani 226, dan Selomita Chandra. Kemudian langsung saja masuk. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Landasan kekuasaan meliputi kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal dapat berasal dari kemampuan diri sendiri untuk memaksa atau memberi imbalan, atau dari kewenangan formal meliputi kekuasaan koersif, kekuasaan imbalan, kekuasaan legitimasi. Yang kedua, kekuasaan pribadi berasal dari karakteristik individual mereka yang unik dan berasal dari dalam diri, meliputi kekuasaan karena keahlian, kekuasaan rujukan, dan landasan kekuasaan yang paling efektif. Berikutnya, penyebab ketergantungan. Ketergantungan akan meningkat apabila sumber-sumber daya yang Anda kendalikan itu penting, langkah, dan tak tergantikan. Ketergantungan akan tercipta apabila adanya 3 poin, yaitu nilai penting, kelangkaan, dan keadaan tak tergantikan. Kemudian ada taktik kekuasaan, merupakan suatu cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Penelitian telah mengidentifikasi 9 macam taktik pengaruh, yaitu 1. Legitimasi, 2. Persuasi rasional, 3. Seruan inspirasional, 4. Konsultasi, 5. Tukar pendapat, 6. Seruan pribadi, 7. Menyenangkan orang lain, 8. Tekanan, 9. Koalisi. Selanjutnya ada politik dalam organisasi. Dubrin menyatakan politik organisasi merujuk ke pendekatan informal untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara di luar prestasi kerja dan keberuntungan. Politik di sini dimainkan untuk mencapai kekuasaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Robbins mengatakan, politik organisasi pada dasarnya berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau berfokus pada perilaku-perilaku untuk melayani kepentingan diri sendiri, yang bukan merupakan tugas atau arahan dari organisasi. Richard L. Duff mendefinisikan kegiatan yang melibatkan kegiatan memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil yang diharapkan tatkala terdapat ketidakmenentuan ataupun ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan yang tersedia. Lanjut. Heran Vigoda Gadot telah merinci 6 dimensi perilaku politik di diri individu yang mendorong munculnya kegiatan politik, yaitu 1. Otonomi pekerjaan, 2. Masukan keputusan, 3. Kepuasan kerja, 4. Status dan prestis pekerjaan, 5. Hubungan kerja, dan 6. Unionisasi. Setiap aktor termasuk manajer akan menggunakan taktik dan strategi untuk mempengaruhi aktor lain dengan menggunakan sumber kekuasaan yang dimiliki. Beberapa taktik yang dipakai oleh para aktor adalah sebagai berikut. 1. Membentuk koalisi dengan pihak
yang lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. 2. Menciptakan suasana, seremoni, dan simbol untuk membentuk suatu persepsi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. 3. Mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. 4. Memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. 5. Melakukan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan kompromi. Lanjut. Munculnya politik dalam organisasi. Perubahan struktural, suksesi manajemen, dan alokasi sumber daya. Lanjut. Wagner II dan Holbank mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong kegiatan politik di dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Personalitas individu, 2. Ketidakmenentuan, 3. Ukuran organisasi, 4. Level hierarki, 5. Heterogenitas anggota, 6. Pentingnya keputusan. Selanjutnya, Eran Vigonda-Gandot merinci 6 dimensi perilaku politik di diri individu yang mendorong munculnya kegiatan politik, yaitu yang pertama, otonomi pekerjaan. Semakin independen karyawan dalam melakukan tugas, semakin mahir kemampuannya dalam menerapkan pengaruh untuk tujuan mempromosikan keinginannya. Yang kedua, masukan keputusan. Keterlibatan dan kerjasama dalam proses pembuatan keputusan membuat karyawan merasa terhubung dengan organisasi, suatu perasaan tanggung jawab, agar ia berfungsi lebih jauh dan keinginannya menanam andil atau jasa guna mempertahankan daya saing organisasi. Lanjut. Yang ketiga, kepuasan kerja. Semakin puas seseorang karyawan, semakin ia percaya pada organisasi berikut seluruh proses di dalamnya, sehingga ketersaingannya dari pekerjaan jauh berkurang. Yang keempat, yaitu hubungan kerja. Hubungan yang dekat antara satu individu dengan lainnya di lokasi kerja membawa pada merembeskan pandangan satu sama lain di dalam organisasi, di mana terjadi adaptasi persepsi, sikap, dan perilaku politik mereka. Yang kelima, status dan prestis pekerjaan. Status dan prestis pekerjaan berhubungan dengan opini politik. Semakin besar keinginan mengekspresikan opini, protes, dan secara aktif mengutarakan ide-ide yang ia sukai. Yang terakhir yaitu unionisasi. Serikat pekerja akan memutar gagasan, perilaku, dan kebiasaan politik dari tingkat lingkungan kerja hingga sistem politik nasional dan vice versa atau demikian sebaliknya. Lanjut. Selanjutnya yaitu etika berpolitik dalam organisasi. Etik merupakan standar moral apakah suatu perilaku baik atau buruk menurut norma masyarakat. Perilaku politik yang etis adalah suatu perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi, sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasinya. Setidaknya terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak etis atau tidak. Etis yaitu yang pertama, prinsip utilitarianisme, yang kedua hak, dan yang ketiga keadilan. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai pemerintahan dan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.